Tidur dan Kematian. Namaku Arthur Ellison, seorang profesor yang menjabat kepala jurusan Teknik Elektro Universitas London. Sebagai orang eksak, bagiku semua hal bisa dikatakan benar jika masuk akal dan sesuai rasio. Karena itulah, pada awalnya agama bagiku tak lebih dari objek studi, sampai akhirnya aku menemukan bahwa Al-Quran mampu menjangkau pemikiran manusia, bahkan lebih dari itu. Maka aku pun memeluk Islam. Itu bermula saat aku diminta tampil untuk berbicara tentang metode kedokteran spiritual. Undangan itu sampai kepadaku karena selama beberapa tahun, aku mengetuai kelompok studi spiritual dan psikologis Inggris. Saat itu, aku sebenarnya telah mengenal Islam melalui sejumlah studi tentang agama. Pada September tahun 1985, itulah aku diundang untuk mengikuti konferensi Islam internasional tentang keaslian metode pengobatan dalam Al-Quran di Kairo. Pada acara itu, aku mempresentasikan makalah tentang terapi dengan metode spiritual dan psikologis dalam Al-Quran. Makalah itu merupakan pembanding atas makalah lain tentang tidur dan kematian, yang bisa dibilang tafsir medis atas Quran Surat Az-Zumar, ayat 42 yang disampaikan ilmuwan Mesir, Dr. Muhammad Yahya Sharafi. Fakta-fakta yang dikemukakan Sharafi atas ayat yang artinya, Allah memegang jiwa orang ketika matinya, dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir, telah membukakan mata hatiku terhadap Islam secara parapsikologis. Seperti dijelaskan Al-Quran, orang tidur dan orang mati adalah dua fenomena yang sama, yaitu di mana ruh terpisah dari jasad. Bedanya, pada orang tidur, ruh dengan kekuasaan Allah bisa kembali kepada jasad saat orang itu terjaga. Sedangkan pada orang mati, tidak. Ayat itu merupakan penjelasan mengapa setiap orang yang bermimpi sadar dan ingat bahwa ia telah bermimpi, ia bisa mengingat mimpinya, padahal saat bermimpi ia sedang tidur. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 42 ini juga menjadi penjelasan atas orang yang mengalami koma. Secara fisik, orang yang koma tak ada bedanya dengan orang mati, tapi ia tak dapat dinyatakan mati. Karena secara psikis ada suatu kesadaran yang masih hidup. Bagaimana Al-Quran yang diturunkan 15 abad silam bisa menjelaskan sebuah fenomena yang oleh teori parapsikologis baru bisa dikonsepsikan pada abad ini? Jawaban atas pertanyaan inilah yang akhirnya meyakinkan aku untuk memeluk Islam. Selepas sesi pemaparan kesimpulan dalam konferensi itu, disaksikan oleh Syekh Jad Al-Haq, Dr. Muhammad Ahmadi, dan Dr. Muhammad Yahya Sharafi, aku pun menyatakan dengan tegas bahwa Islam adalah agama yang nyata. Benarnya, terbukti, isi Al-Quran yang merupakan firman Allah pencipta manusia, sesuai dengan fakta-fakta ilmiah. Kemudian dengan yakin, aku melafazkan dua kalimat syahadat yang sudah sangat fasih kubacakan. Sejak itu aku pun menjadi seorang Muslim, dan mengganti namaku menjadi Abdullah Ellison. Sebagai ketua kelompok studi spiritual dan psikologi Inggris, aku telah mengenal banyak agama melalui sejumlah studi yang dilakukan. Aku mempelajari Hindu, Buddha dan agama, serta kepercayaan lainnya. Entah kenapa, ketika aku mempelajari Islam, aku juga terdorong untuk melakukan studi perbandingan dengan agama lainnya, walaupun baru pada saat konferensi di Mesir. Aku yakin benar bahwa Islam sebuah agama besar yang nyata, perbedaannya dengan agama lain. Agama yang paling baik di antara agama lain adalah Islam. Ia cocok dengan hukum alam tentang proses kejadian manusia. Maka hanya Islamlah yang pantas mengarahkan jalan hidup manusia. Aku merasakan benar, ada sesuatu yang mengontrol alam ini. Dia itulah Sang Kreator, Allah SWT. Dari pengalaman bagaimana aku mengenal dan masuk Islam, aku pikir pendekatan ilmiah Al-Quran bisa menjadi sarana efektif untuk mendakwahkan Islam di barat yang sangat rasional itu.